Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeffrey dari kelas 11 IPA 4. Saya siswa SMA Negeri 1 Wonosalam. Di sini saya akan mencoba praktikum larutan asam basa dengan menggunakan kertas lakmus dan indikator bahan alami. Teori asam basa menurut Arrhenius. Asam yaitu zat atau spesies yang menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Asam terbagi menjadi 3, yaitu asam berbasa 1, asam berbasa 2, dan asam berbasa 3. Asam berbasa 1 atau monoprotik, asam berbasa 2 atau diprotik, dan asam berbasa 3 atau triprotik. Selanjutnya basa. Basa yaitu zat atau spesies yang menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Basa dibedakan menjadi 3 pula, yaitu basa berbasis 1, basa berbasis 2, dan basa berbasis 3. Basa berbasis 1 disebut dengan monohidroksi, basa berbasis 2 disebut dengan hidroksi, dan basa berbasis 3 disebut dengan trihidroksi. Asam terbagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat yaitu asam yang mudah terurai atau besar dan menghasilkan banyak ion H+ dalam air. Contohnya yaitu HCl, HBr, Hal, H2SO4, dan sebagainya. Asam lemah yaitu asam yang sukar terurai atau kecil dan menghasilkan sedikit ion H+ dalam air. Contohnya H2S, H3PO4, H2SO3, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu basa. Basa pula terbagi menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat yaitu basa yang mudah terurai atau besar dan banyak menghasilkan ion OH- dalam air. Contohnya KOH, NaOH, dan sebagainya. Basa lemah yaitu basa yang sukar terurai atau kecil dan sedikit menghasilkan ion OH- dalam air. Contohnya yaitu NH3OH, AlOH3, dan sebagainya. Berikut ini yaitu langkah-langkah menguji larutan asam basa dari bahan kertas lakmus dan indikator bahan alami. Langkah pertama yaitu potong jeruk nipis menjadi 2 bagian, lalu peras dan masukkan ke dalam wadah. Kedua yaitu tuangkan cuka secukupnya ke dalam wadah. Langkah selanjutnya yaitu masukkan secukupnya garam ke dalam air, lalu aduk. Yaitu
Celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam air suling, lalu diamkan sesaat, lalu angkat. Lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap menjadi biru. Kita menggunakan larutan cuka. Cara kerjanya sama seperti tadi, celupkan lakmus merah dan biru ke dalam air cuka. Lalu angkat dan lihat reaksinya. Setelah kita angkat, larutan kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan merah tetap merah. Langkah selanjutnya menggunakan air kapur. Reaksinya yaitu kertas lakmus biru tetap biru dan kertas lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya kita menggunakan larutan gula. Cara kerjanya sama kayak tadi. Celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan gula, lalu diamkan sebentar. Lalu angkat dan lihat apa yang terjadi. Dan kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap menjadi biru. Selanjutnya dengan menggunakan larutan garam. Wow, kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Air jeruk. Langkahnya sama kayak tadi lah. Masukkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam air jeruk. Lalu angkat. Di sini dapat kita lihat bahwa lakmus biru berubah menjadi merah dan merah tetap menjadi merah. Menggunakan air sabun. Langkahnya sama seperti tadi. Celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam air sabun lalu diamkan sekejap. Lalu angkat dan lihat reaksinya. Dapat kita lihat kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru. Selanjutnya kita menggunakan air aki. Dapat kita lihat lakmus merah tetap menjadi merah dan biru tetap menjadi biru. Indikator yang kedua, kita menggunakan bahan alam, yaitu langkah-langkahnya: potong buah naga menjadi 2 bagian, lalu masukkan ke dalam wadah, terus hancurkan. Lalu tambahkan sedikit air. Setelah selesai dihancurkan, kita saring dan masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita hancurkan kunyit.
Langkah ketiga, kita hancurkan bunga sepatu. Langkah yang terakhir, kita hancurkan bunga warna biru atau ungu. Masukkan air cuka ke dalam wadah, secukupnya saja. Langkah terakhir, kita masukkan kapur ke dalam wadah yang berisi air secukupnya. Untuk cara kerjanya yaitu celupkan 2 kantung teh kosong ke dalam air bunga sepatu. Diamkan sebentar. Lalu angkat dan masing-masing celupkan ke dalam air cuka dan air kapur. Diamkan lalu kita lihat reaksinya. Dapat kita lihat, air kapur tidak ada reaksi, sedangkan larutan cuka berubah menjadi merah muda. Indikator yang selanjutnya, kita menggunakan air kunyit. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu celupkan 2 kantung teh kosong ke dalam air kunyit. Lalu diamkan sebentar, hingga larut. Lalu angkat dan masukkan ke dalam air cuka dan air kapur. Lalu kita diamkan sebentar. Dapat kita lihat di sini, larutan cuka berubah menjadi kuning dan air kapur berubah menjadi merah bata. Untuk indikator yang selanjutnya, kita menggunakan buah naga. Caranya sama seperti tadi, yaitu celupkan 2 kantung teh kosong ke dalam air buah naga. Lalu diamkan sebentar. Setelah itu, kita masukkan ke dalam larutan cuka dan larutan air kapur.
Kita diamkan, kita dapat melihat reaksinya, yaitu larutan air cuka berubah menjadi ungu dan larutan air kapur berubah menjadi kuning keorenan. Bahan yang terakhir, kita menggunakan air bunga biru atau bunga ungu. Caranya sama seperti tadi, yaitu celupkan 2 buah kantung teh kosong ke dalam air tersebut. Lalu diamkan sebentar. Lalu kita angkat dan masukkan ke dalam larutan cuka dan larutan air kapur. Setelah kita diamkan, kita dapat melihat bahwa air kapur berubah menjadi warna hijau dan air cuka berubah menjadi ungu muda. Terima kasih, mungkin cukup sekian video praktikum larutan asam basa menggunakan kertas lakmus dan indikator bahan alami dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.